Modul 4, Klien dengan Perlindungan Ganda. Dalam modul ini, Anda akan menyaksikan bagaimana Bidan Sinta melayani Ibu Puspita, klien yang memerlukan perlindungan ganda. Kita langsung mulai dari adegan Bidan Sinta melihat ada permasalahan yang disembunyikan oleh kliennya. Apa yang kemudian dia lakukan? Mari kita saksikan tayangannya. Bagaimana kabar suami ibu? Apakah baik-baik saja? Ya, masih sibuk bekerja. Dia akan naik pangkat sebentar lagi. Dan sekarang seringkali tinggal di kantor sampai tengah malam. Kadang malah tidak pulang. Kerjanya sampai malam sekali. Hebat ya, akan dipromosikan. Dan anak ibu yang paling kecil sudah mulai sekolah. Sepertinya baru kemarin ibu kesini untuk periksa hamil. Oh, itu sudah 5 tahun yang lalu. Waktu cepat sekali berlalu ya, Bu. Sekarang apa yang bisa saya bantu? Pil saya hampir habis. Saya perlu mendapatkannya lagi. Boleh. Mari saya periksa dulu kesehatan ibu. Selama ini ibu puas menggunakan pil? Ya, saya minum pil setiap malam jam 7. Saya periksa tekanan darah ibu dulu ya. Pernah mengalami migrain atau sakit kepala? Tidak, saya belum pernah sakit kepala sama sekali dalam 2 bulan ini. Tekanan darah ibu bagus. Sekarang, dari ABPK ini kita lihat. Apakah ibu pernah mengalami gejala-gejala berikut ini? Mual atau muntah? Tidak, belum pernah. Perubahan head? Tidak, hanya sedikit bercak sesekali, tapi tidak ada perubahan. Sakit kepala? Tidak. Nyeri payudara? Ya, kadang-kadang. Bagaimana cara ibu mengatasinya? Tidak masalah, hanya terasa sedikit tegang saja. Maaf ya Bu, saya akan menanyakan yang lainnya. Ibu pernah merasa panas jika buang air kecil? Tidak. Apakah suami ibu pernah mengeluh seperti itu? Ya, karena ibu menanyakannya, ia mengeluh, serasa terbakar saat buang air kecil, dan pernah keluar nanah. Maaf loh Bu Puspita, saya harus menanyakan yang ini. Kapan terakhir kali ibu dan suami berhubungan? Kalau tidak salah, mungkin sekitar sebulan lalu, atau 6 minggu yang lalu. Baiklah, saya akan mencoba menolong ibu sesuai dengan kemampuan saya. Kalau begitu, saya akan mencoba mengirim ibu ke laboratorium untuk diperiksa apakah ada gejala infeksi. Jika iya, saya bisa membantu dalam pengobatannya. Iya Bu, saya pikir sebaiknya saya diperiksa. Baiklah. Seperti yang ibu ketahui, pil hanya melindungi terhadap kemungkinan kehamilan. Tetapi semua orang perlu mempertimbangkan tentang perlindungan ganda, yaitu perlindungan terhadap kemungkinan kehamilan dan kemungkinan dari penyakit infeksi HIV/AIDS dan IMS. Ini kondom untuk melindungi terhadap kehamilan dan IMS. Dan ini pilihan-pilihan lain untuk mencegah HIV/AIDS dan IMS. Saya pikir sebaiknya kami menggunakan kondom. Ini kondom untuk suami ibu. Ini, apakah ibu juga mau terus menggunakan pil? Ya, pil membuat head saya tidak begitu sakit. Selain bisa diandalkan untuk mencegah kehamilan, daripada kondom saja. Saya mau terus menggunakan pil, Bu. Kedengarannya keputusan yang baik.
Apakah ibu bisa membicarakan hal ini dengan suami? Saya pikir harus, tapi saya tidak tahu bagaimana untuk memulainya. Mari kita pikirkan beberapa cara untuk memulai membicarakannya. Coba pikirkan kapan waktu yang tepat untuk berbicara dengan suami ibu. Apakah saat berdua dan mungkin tidak terganggu oleh anak-anak? Mungkin setelah makan malam hari Minggu. Biasanya setelah makan bersama, anak-anak mengerjakan pekerjaan rumah, sedangkan suami dan saya nonton TV. Bagus. Sekarang kita coba sedikit permainan peran. Saya berpura-pura jadi suami ibu dan bagaimana cara ibu memulainya? Ya, saya akan mengatakan kepada suami saya bahwa saya baru saja dari klinik.